pemberitaan yang positif dan benar, karena berkaitan dengan beredarnya foto, video maupun konten-konten yang bernarasi negatif, kemudian framing-framing yang menyesatkan, yang sebenarnya sudah saya sampaikan 5 hari yang lalu kalau tidak salah itu, bahwa itu hoax, tidak benar. Namun dengan perjalanan waktu ternyata foto, video, dan konten-konten itu dijadikan bahan oleh media maupun orang untuk mendiskreditkan TNI. Terus terang saya sampaikan di sini bahwa dampak dari pemberitaan yang meluas ya, terkait dengan TNI dalam kerusuhan, ya, TNI ditangkap Polri, kemudian TNI provokator, itu betul-betul bagi kami statement maupun pemberitaan itu betul-betul melukai hati para prajurit dan instansi TNI. Ya, seperti kita lihat sendiri bagaimana rekan-rekan prajurit, ya kan, itu bekerja dengan tulus ikhlas, ya, membantu Polri untuk meredam berbagai aksi kerusuhan. Ya. Jadi sama-sama kepanasan, sama-sama kena lempar batu, sama-sama kena lempar hebel, sama-sama kena gas air mata, bahkan ada yang kena bom molotov, ya. Tapi jangan sampai framing negatif itu malah lebih kuat daripada segala apa yang kita kerjakan selama ini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya berupaya meluruskan beberapa hal yang kami anggap sebagai hoax. Yang pertama, terkait berita hoax Pak STNI dituduh provokator dan prosudimi. Ini perlu kami jelaskan juga, karena seperti saya sampaikan tadi, begitu foto, kemudian video, konten yang salah, ya kan, yang jelas-jelas sudah saya sampaikan itu hoax, kemudian dianalisa, itu outputnya itu pasti salah, ya. Jadi malah arahnya ke upaya untuk membenturkan antara aparat dengan aparat, antara TNI dengan Polri. Ya. Terkait dengan anggota BSNI ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan. Bahwa foto ini memang benar adalah anggota BSNI. Ya, karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya. Ya. Karena narasi yang disampaikan itu ditangkap Polri, yang kedua adalah provokator. Itu tidak benar. Ya. Oleh karena itu saya sampaikan di sini kronologisnya, silakan nanti rekan-rekan melihat dan mencatat, ya, waktu demi waktunya, karena memang sudah kita komunikasikan dengan rekan-rekan Polri. Sampai dengan saat ini tidak ada anggota TNI yang ditangkap oleh Polri. Ya, itu supaya digarisbawahi dan disampaikan nantinya. Ya. Personel TNI melaksanakan tugas intelijen, ya, sesuai dengan tugas pokoknya, bahwa anggota TNI memang harus melaksanakan deteksi dini, kemudian cegah dini terhadap segala upaya-upaya ancaman. Oleh karena itu, dimanapun situasi yang sekiranya mengancam, pasti akan ada rekan-rekan kita di situ, ya, bertugas, ya, melakukan tugas negara. Ya. Kemudian di sektor flyover Selipi, Jakarta Barat, beserta 4 orang anggota. Pukul 15.25
17.05 massa bentrok dengan pasukan Brimob di bawah jembatan flyover Selipi. Kemudian pukul 17.05 sampai dengan 22.00 WIB, massa selanjutnya dapat dipukul mundur oleh pasukan Brimob menuju Jalan Raya Pejompongan. Kemudian pukul 22.00 sampai dengan 22.30, massa yang dipukul mundur terbagi dua kekuatan sampai pertigaan Pejompongan dan Ben Hill. Pada pukul 22.30 sampai dengan 23.15 WIB, pasukan Brimob yang memukul mundur massa demo yang ada di Ben Hill selanjutnya pindah memperkuat pasukan Brimob yang mengarah ke Pejompongan sehingga Mayor SS yang mungkin rekan-rekan sudah monitor ya, karena ada surat izinnya yang terbaca jelas di situ. Sehingga Mayor SS dan rekannya pindah mengikuti di belakang pasukan Brimob yang mengarah ke Pejompongan. Pukul 23.25 WIB, Mayor SS dan rekannya memonitor UNRAS di area pom bensin. Namun Mayor SS dan rekannya berbagi jarak di area pom bensin sekitar 50 meter terpisah karena adanya asap gas air mata. Pada saat terpisah, Mayor SS duduk di atas motor yang sedang parkir di lokasi pom bensin. Selanjutnya rombongan Brimob yang mengendarai sepeda motor patroli tiba-tiba yang tertua di kelompok pasukan Brimob tersebut menarik Mayor SS dengan anggotanya dibawa ke arah mobil rantis. Nah, di sini ada percakapan ya dari rekan Brimob dan Mayor SS. Percakapan itu yaitu Mayor Brimob menyampaikan dari Brimob menyampaikan ketua Brimob, kami tuntutan demo dengan nada suara tinggi. Kemudian dijawab, saya tidak ikut demo, Pak. Lanjut, kamu ngapain kamu di sini kalau tidak ikut demo? Maaf Bapak, saya lagi menjalankan tugas, sampaikan oleh Mayor SS seperti itu. Kamu tugas apa? Kamu dari mana? Saya dari Bais. Mana? Kamu dari Bais. Kamu pakaian preman. Kemudian yang tertua dari Brimob memaksa personil Bais tersebut menunjukkan identitasnya dengan nada suara keras sehingga personil Bais tersebut menunjukkan identitasnya. Kemudian rekan Brimob menyampaikan, kamu pangkatnya apa? Pangkat saya Mayor. Dan yang tertua dari Brimob melihat surat tugas personil Bais tersebut dan memerintahkan untuk mengambil dokumen berfoto dengan yang tertua dari Brimob kepada anggotanya. Kemudian menyampaikan, siapa yang tertua di kelompokmu? Yang tertua di kelompok saya, Pak. Selanjutnya personil Bais tersebut dilepas dari pegangan tertua, kemudian menyampaikan Mayor SS itu, maaf Pak, saya dari tadi di belakang pasukan Brimob. Sehingga alur perjalanannya dia tahu, ya karena memang posisinya di belakang pasukan Brimob karena sedang melaksanakan tugas juga. Ya sudah Pak, kalau begitu selanjutnya saling berjabat tangan dan kartu tugas dikembalikan. Yang tertua Brimob langsung pergi bergabung ke pasukan Brimob lainnya. Jadi itu kronologis yang terjadi. Setelah itu yang muncul adalah itu tadi yang saya sampaikan, bukan hanya framing negatif ya, tapi itu framing yang syarat dengan kebencian ya. Karena langsung judulnya Bais provokator, Bais ditangkap Polri. Seperti yang disampaikan Wakil Panglima TNI, seyogyanya ini tidak perlu disampaikan ke media. Karena apa? Karena pertama, Mayor SS adalah anggota intelijen. Ya, sifat-sifat tugasnya adalah rahasia. Sehingga apabila terjadi suatu di mana, case di suatu kerusuhan atau suatu konflik